ujiannya akan juga mencakup bab 9 ini. Ya. Nah, kemudian informasi tentang tanggal ujian, saya juga belum dapat tanggal pastinya. Jadi silahkan ditunggu saja kabarnya. Seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, anggap saja ujiannya minggu depan begitu. Tapi itu belum pasti ya. Baik, itu untuk pengantar hari ini. Saya cari slide-nya dulu. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah membahas definisi asam basa berdasarkan pelarut ya. Waktu itu yang kita bahas adalah khusus untuk pelarut yang mengalami autoionisasi. Pelarutnya mengalami autoionisasi, ya tentu saja dia menghasilkan suatu kation dan anion. Berdasarkan itu, baru kemudian kita mendefinisikan asam dan basa. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Asam itu adalah suatu zat dikatakan asam jika ketika dilarutkan dia meningkatkan konsentrasi kation dari pelarut. Suatu zat dikatakan basa jika saat larut zat tersebut meningkatkan konsentrasi anion dari pelarut, ya, itu. Baik, itu yang sudah kita bahas definisi kemarin ya. Nah, yang berikutnya adalah kita masuk ke SO2 yang minggu lalu juga sudah sempat kita bahas bahwa walaupun dianggap sebagai pelarut yang juga mengalami autoionisasi, yaitu menjadi SO2+ dan SO3 2-, tetapi ternyata autoionisasinya ini tidak terbukti terjadi. Artinya dia terbukti tidak terjadi ya melalui percobaan menggunakan zat terlarut SOCl2 yang atom belerangnya diberikan label isotop 35 ya. Kalau memang dia mengalami ionisasi, kalau SO2-nya mengalami ionisasi, maka diharapkan akan terjadi pertukaran atom S35 antara SOCl2 dengan pelarut. Ternyata itu tidak terjadi, menandakan bahwa SO2 tidak mengalami autoionisasi. Ya, ini adalah data fisik dari SO2, kelihatannya sudah kita bahas minggu yang lalu. Ya, kita bisa bandingkan ya liquid range post selected solvent. Ya, beberapa pelarut dia berada dalam fase liquidnya pada rentang temperatur berapa ke berapa. Ya, bisa kita lihat di situ ternyata yang biasa kita gunakan itu adalah air. Itu sudah kita kenal sebagai pelarut yang range temperatur liquidnya cukup lebar. Ya, kita tahu air itu bisa dalam wujud cair dari sedikit di atas 0 sampai sedikit di bawah 100 derajat Celcius. Jadi katakanlah rentang temperaturnya adalah 100 derajat. Ya. Tetapi ternyata ada yang bisa lebih panjang rentang temperatur cairnya, yaitu asam sulfat. Asam sulfat sebagai pelarut, dia bisa berada dalam wujud cair, kira-kira dari ya sekitar 0, mirip dengan titik lelehnya air, tetapi titik didihnya jauh sekali, ya, hampir 600 Kelvin. Yang juga rentang temperaturnya cukup jauh itu adalah fluorosulfonic acid sebagai pelarut. Nanti kita lihat pelarut fluorosulfonic acid, asam sulfat yang salah satu oksigennya diganti dengan F. Itu namanya fluorosulfonic acid ya. Nanti kita lihat dinitrogen tetraoxide. Nah, ini dinitrogen tetraoxide N2O4. Range liquidnya cukup sempit. Oke, ini juga bisa menjadi salah satu pertimbangan ketika memilih suatu pelarut. Ya, kalau Anda ingin bekerja katakanlah pada temperatur 500 Kelvin, tetapi masih ingin dalam wujud cair, maka Anda
bisa menggunakan misalkan asam sulfat sebagai pelarut. Karena air jelas tidak bisa, kecuali Anda menggunakan proses hidrotermal ya. Hidrotermal, dengan hidrotermal menggunakan air masih bisa dia wujud cair katakanlah sampai 200 derajat Celcius, tapi tekanannya harus tinggi. Ya, ini tentu saja yang pada diagram ini menunjukkan pada tekanan normal ya, pada 1 atmosfer. Oke. Amonia cair sebagai pelarut. Sekarang kita lihat NH3 sebagai pelarut. Ya, sangat dekat sifatnya dengan air. Ya, sama-sama pelarut proteik, sama-sama mengalami autoionisasi. Nah, di sini dibandingkan antara NH3 dan H2O. Kita lihat melting point-nya NH3 195,3, 273, ya. Boiling point-nya 239, 373. Ya, ini rentangnya lebih sempit. Ya, densitasnya amonia sedikit lebih rendah. Momen dipol amonia juga sedikit lebih rendah daripada momen dipol air. Relative permittivity sekitar sepertiga dari relative permittivitasnya air. Artinya apa? Amonia merupakan pelarut yang lebih baik untuk senyawa nonpolar. Ya, atau senyawa kovalen, bukan senyawa ionik ya. Begitu juga dari kepolarannya, dari momen dipolnya. Nah, ini safe ionization constantnya. Kalau air kita punya KW air 10-14. Nah, sedangkan KNH3 ya itu 5 kali 10-27. Maka kalau Anda dalam air biasanya kita rentang pH-nya berapa? Dari 0 sampai 14. Maka kalau Anda bekerja dalam pelarut NH3, Anda bisa mendefinisikan PNH4+. Ya, masih ingat dengan PNH4+? Itu yang analog dengan apa? PNH4+ analog dengan pH ya. Analog dengan pH. Jadi di sini Anda bisa punya PNH4+. Berapa rentangnya? Dari berapa sampai berapa itu? Untuk NH3. Kalau pH kan kita tahu berapa biasanya. Dari 0 sampai 14. Nah, kalau PNH4+ bisa dari berapa sampai berapa? Theoretically, secara teoritisnya. Halo? Sampai 27 ya, Pak? Iya, jadi dari 0 bisa sampai 27 rentang pH-nya. Lebih lebar ya. Ya, bukan pH, PNH4+. Ya, itu. Oke. Baik. Kalau netral dalam pelarut amonia, netral berarti pH 4+-nya berapa? Netral dalam pelarut NH3. Maka PNH4+ 13 sama dengan berapa? setengah. Ya, 13,5 mungkin. iya, sekitar itu ya, 13,5 ya. Nah, itu analoginya seperti itu ya. Oke, titik didih dan entalpi penguapan NH3 merupakan cerminan dari kekuatan ikatan hidrogennya. Kita tahu ikatan hidrogen pada NH3 itu lebih lemah daripada ikatan hidrogen pada molekul air. Sehingga entalpi penguapan dan titik didihnya tentu saja lebih rendah daripada entalpi penguapan, begitu juga dengan titik didih air ya. Oke. Berikutnya, nah ini menariknya, kelarutan senyawa ionik dalam NH3 lebih kecil daripada dalam pelarut air. Dari mana kita bisa, mengapa ini bisa kita simpulkan begini? Karena ini dia memiliki NH3 memiliki momen dipol dan relative permittivity yang lebih kecil daripada momen dipol dan relative permittivity dari air. Berarti NH3 adalah pelarut yang lebih baik untuk senyawa senyawa kovalen. Artinya arti lainnya adalah senyawa ionik itu kelarutannya akan lebih kecil di dalam NH3 daripada kelarutan senyawa ionik dalam air. Nah, ini menjadi menjadi suatu cara untuk mensintesis senyawa yang tidak bisa kita dapatkan dalam air. Misalkan Anda tidak bisa mensintesis atau menghasilkan BaCl2 dalam air. Karena apa? BaCl2 itu kelarutannya cukup tinggi dalam air. Ya.
Tetapi BaCl2 bisa Anda peroleh dalam amonia dengan cara mereaksikan AgCl dengan barium nitrat. AgCl dengan barium nitrat malah dia menghasilkan BaCl2 dan Ag nitrat. Kalau dalam air, reaksi arah mana yang terjadi? Dalam pelarut air. Ya, dalam pelarut air tentu saja reaksi yang terjadi adalah reaksi yang ke kiri. Masih ingat kan? Dalam pelarut air, reaksi ion akan terjadi kalau dia menghasilkan apa? Menghasilkan endapan. Menghasilkan endapan berarti menghasilkan garam yang tidak larut dalam air. Ya, kita tahu AgCl itu adalah garam yang tidak larut dalam air. Tetapi dia kelarutannya lebih baik dalam NH3. AgCl kelarutannya lebih tinggi. Sehingga Anda bisa melarutkan AgCl dalam NH3, barium nitrat sama dalam air larut, dalam NH3 juga larut. Keduanya bereaksi, justru menghasilkan BaCl2 padatan, menghasilkan endapan BaCl2. Mengapa? Karena BaCl2 itu kelarutannya dalam NH3 sangat kecil. Dalam air, BaCl2 kelarutannya cukup tinggi. Nah, itu perbedaan kelarutan ini menyebabkan reaksi ion yang terjadi di dalam pelarut NH3 bisa berbeda dengan reaksi ion yang terjadi dalam pelarut air. Ini salah satu contohnya. Sehingga Anda bisa dengan mudah mendapatkan BaCl2. Bagaimana caranya membuat dia ini setelah mengendap, tinggal dipanaskan sedikit saja, pelarutnya NH3 akan menguap. Ya, BaCl2 Anda sulit mendapatkannya dalam air karena dia larut. Begitu Anda panaskan, bisa jadi dia malah mengalami reaksi lebih lanjut. Ya, oke. Itu satu contoh bagaimana dengan mengganti pelarut kita juga bisa membalik arah reaksi, terutama reaksi ion. Oke. Nah, ini reaksi dalam pelarut NH3 yang lain. Tadi satu contoh tadi reaksi pengendapan yang ternyata kebalikan dari reaksi yang terjadi dalam air. Nah, perbedaan kelarutan beberapa senyawa ionik dalam air dan dalam NH3 menyebabkan perbedaan reaksi yang terjadi, seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya. Misalkan, Anda bisa mereaksikan kalium nitrat dengan Ag klorida, perak klorida dalam amonia, menghasilkan endapan KCl. Ya, dalam air reaksi ke kanan ini tidak bisa terjadi. Ya, karena apa? Karena AgCl tidak larut dalam air. Justru dalam air yang terjadi adalah KCl larut dalam air, direaksikan dengan Ag nitrat, juga larut dalam air, keduanya kemudian bereaksi menghasilkan endapan AgCl. Ya, di sini Anda bisa mendapatkan endapan KCl. Nah, KCl ini susah diperoleh dalam air. Satu, kelarutannya tinggi. Berikutnya, dia sangat hidroskopis. Ketika Anda dapat padatannya, dia berupa apa? Hidratnya. Ada air kristalnya. Ketika dipanaskan, KCl-nya malah rusak. Ya, karena dia mengalami reaksi lebih lanjut. Itu. Nah, lihat reaksi netralisasi. Nah, ini reaksi pengendapan ya. Berikutnya reaksi netralisasi. Analog dengan reaksi apa? H+ dan OH- dalam air. Ya. Atau analog dengan reaksi asam basa dalam air. Reaksi asam basa dalam air menghasilkan garam dan garam dan air kan, misalnya HCl dan NaOH menghasilkan NaCl, garam dan H2O pelarut. Sama dalam reaksi netralisasi dalam pelarut amonia, itu juga reaksi asam basa menghasilkan garam dan NH3 sebagai pelarut. Ini contohnya. Anda punya larutan NH4Br direaksikan dengan larutan kalium NH2, hasilnya ini KBr, ini garamnya, ini pelarutnya NH3, netralisasi. Karena pada dasarnya yang terjadi pada reaksi itu adalah NH4+ bereaksi dengan apa? NH2- menghasilkan 2NH3. Mirip seperti Anda punya
H3O+ bereaksi dengan OH- dalam pelarut air, menghasilkan 2H2O. Ya, itu. Jangan lupa tentang itu. Itu adalah reaksi netralisasi. Nah, larutan fenolphthalein dalam NH3 tidak berwarna. Menjadi merah jika terdeprotonasi oleh NH2-. Ya. Berarti apa? Larutan fenolphthalein dalam NH3 tidak berwarna. Fenolphthalein dalam air apa warnanya? Fenolphthalein pada pH berapa berubah warna? Pada basa jadi pink, Pak. Biru. Pada asam? 10. Masa 10. Fenolphthalein. Iya, trayek pH-nya 8 sampai 10, Pak. Biasanya kalau Anda titrasi asam basa kuat pakai ininya. Kalau ada titrasi HCl dan NaOH apa yang Anda gunakan indikatornya? Bisa pakai fenolphthalein nggak? Bisa, Pak. Bisa ya, karena dia begitu lebih dikit dia langsung jadi. Tapi kalau begitu tidak pada 7 dong berubah pH-nya. Iya, lebih, Pak. Lebih ya. 8. Oke. Nah, ini mirip dengan itu ya. Jadi dalam suasana basah, nih NH2- berarti kan basah. Dalam suasana basah dia juga berwarna merah. Kalau dalam air apa tadi? Biru ya. Pink, Pak. Ada perbedaannya ya. Tapi tetap bisa digunakan sebagai indikator. Nah, asam sulfamat ya menjadi asam berbasa 2, asam sulfamat. Ini asam sulfamat. Ya, artinya apa? Asam sulfamat ini dalam pelarut NH3 ini menjadi asam diprotik. Dalam air ini adalah asam monoprotik. Dalam air. Mana proton asamnya mana? Ini ya. Dalam air bereaksi dengan H2O, dia menghasilkan apa? Menghasilkan SO3 NH2 apa? Minus ya. Tambah H3O+, monoprotik. Tapi dalam pelarut NH3 ada 2 proton yang bisa lepas. Ini proton pada OH dan proton ini juga bisa lepas. Ya, sehingga dia Anda bisa lihat di sini NH2N SO2OH, ini asam sulfamatnya bereaksi dengan 2, kalau ini Anda mau lihat singkatnya kan 2NH2-. Lihat menghasilkan apa di sini? Ini yang penting, yang dalam kurung kurawal itu adalah SO lalu di sini apa? NH apa? minus. Ya, berarti apa? Satu protonnya di sini juga bisa lepas. Ya. Dalam air, yang ini sifatnya apa? Yang ini, kalau dalam air, NH2 dalam air, gugus NH2 dalam air sifatnya apa? Basa, Ya, Pak. justru basa, ya, justru basa. Dalam NH3 dia juga jadi asam, sehingga asam sulfamat dalam NH3 menjadi asam diprotik. Ya, atau asam berbasa 2 istilahnya dalam bahasa mungkin waktu tingkat 1 Anda lebih kenal, atau di buku lain mungkin malah disebut sebagai asam diprotik ya. Nah, oke, itu perbedaannya ya. Jadi sifat asam basa ada yang mirip tapi ada perbedaan. Karena apa tadi? Antara NH3 dan air itu perbedaan keasamannya cukup mencolok ya. NH3 itu jauh lebih basa daripada air. Ya. Karena akibatnya apa? Tadi di sini proton yang di dalam air tidak bisa lepas sebagai H+, atau atom hidrogen yang dalam air tidak bisa lepas sebagai proton, di dalam pelarut amonia bisa lepas sebagai proton. Nah, contohnya adalah ini, proton pada gugus NH2-nya asam sulfamat. Dalam air dia bersifat basa, dalam NH3 dia bersifat bersifat asam. Reaksi dalam pelarut NH3 masih terusannya. Garam amonium klorida NH4X dapat digunakan sebagai asam untuk sintesis silana dan arsana. Ya, silana, arsana itu apa sih? Silana itu mirip dengan alkana, tetapi karbonnya kita ganti dengan Si.
Kita punya alkana, ada silana. Ada arsana dari di bawahnya Si ya. Ada arsen ya, arsenik, sorry, di bawah As. Ya. Ini Mg2Si ya, direaksikan dengan amonium bromida menghasilkan SiH4 silana ya, mirip dengan metana ya. Kalau pada senyawa karbon metana ya. Kemudian Na3As direaksikan dengan amonium bromida menghasilkan AsH3 ya. Jadi garam amonium klorida itu dapat digunakan untuk mensintesis silana dan arsana, SiH4 dan AsH3 ya. Ini memberikan jalan sintesis yang di dalam air. Kalau Anda melakukannya di sintesisnya dalam air, ini tidak bisa diperoleh. Anda tidak bisa atau susah sekali mensintesis silana dan arsana dalam pelarut air. Tapi dalam pelarut NH3 itu reaksi itu menjadi lebih mudah, atau silana dan arsana menjadi lebih mudah untuk diperoleh. Ya, nah itu. Jadi artinya apa? Dengan mengganti pelarut itu kita juga bisa mensintesis suatu senyawa yang dalam pelarut air tidak dapat kita sintesis. Ya, itu juga perlu diingat dengan baik. Berikutnya adalah larutan amonium nitrat. Amonium nitrat dalam NH3 dapat melarutkan oksida logam dan logam. Ya, dapat melarutkan oksida logam dan logam. Ini dulu lah. Kalau Anda punya Fe2O3, oksida dari besi, larutkah ini dalam air? Enggak, Pak. Tidak larut. Supaya larut, diapakan? Supaya Fe2O3-nya bisa larut dalam air, harus diapakan? Masih ingat? Tambahkan asam. Jadi Fe2O3 ini akan larut di mana? Dia bisa larut dalam larutan HCl. Kenapa bisa larut? Potensial reduksinya. Kenapa? Potensial reduksinya. Apakah terjadi reaksi redoks di situ? Enggak. Enggak terjadi reaksi redoks. Fe2O3 itu larut dalam larutan HCl atau larut dalam suasana asam karena dia bereaksi dengan H+. Jadi Fe2O3 dalam tambahkan H+ jadi apa? Jadi Fe3+ tambah apa? H2O. Iya, tambah H2O, tinggal disetarakan saja. Nah, itu terjadi suasana asam. Nah, mirip kan? Di sini Anda bisa melarutkan oksida logam dan logam. Misalnya oksida logam. Oksida logam larut di mana? Larut di dalam NH3 yang ditambahkan dengan amonium nitrat. Nah, kalau Anda punya amonium nitrat dalam NH3 itu mirip dengan apa? HNO3. Iya, gimana? NH4NO3 dalam NH3. Ini mirip dengan HNO3 dalam air. Karena ini asam, ini bisa melarutkan misalkan Fe2O3 atau bisa melarutkan Al2O3, oksida yang tidak larut dalam air. Bisa larut. Maka ini juga sama. Ini juga bisa melarutkan oksida logam. Nah, itu ya. Begitu juga misalkan besi, Fe, logam besi, larut nggak dalam air? Enggak, Pak. Ini tidak larut dalam air. Supaya larut, diapakan airnya? Tapi dia larut dalam larutan apa? Asam. Misalnya larutan apa? Misalnya larutan HCl. Ya kan? Maka mirip dengan itu juga, logam juga bisa larut dalam NH3 yang ditambahkan amonium nitrat. Karena amonium nitrat dalam NH3 itu mirip seperti Anda punya larutan asam dalam air. Larutan asam di dalam air itu bisa melarutkan logam yang
tidak larut dalam air. Beberapa logam kan ada yang tidak larut dalam air. Yang logam-logam misalnya apa? Yang logam yang larut dalam air, masih ingat yang mana saja? Logam alkali kan ya? Logam alkali dan sedikit logam alkali tanah mungkin yang di bawah. Logam yang lain kan tidak larut dalam air. Misalnya besi, besi tidak larut dalam air, tapi besi bisa larut dalam larutan asam. Kemudian logam yang tidak yang kreatifannya lebih kecil lagi, larut nggak dalam larutan asam? Tidak larut, dia larutnya dalam apa? Larutan asam yang bersifat oksidasi, oxidizing acid. Apa contoh oxidizing acid? HNO3. Ya, asam nitrat. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ada analoginya dengan itu ya. Oke, disertai reduksi nitrat menjadi nitrit. Nah, cuman di sini ada nitratnya menjadi nitrit karena ini ada ion nitrat ini. Sama seperti dalam apa? Seperti Anda ketika melarutkan misalkan mirip dengan Anda melarutkan Cu, logam Cu dalam larutan asam nitrat HNO3. Kan yang terjadi adalah Cu-nya bereaksi dengan NO3- menghasilkan Cu2+ tambah misalnya gas NO. Ya. Nitratnya tereduksi menjadi nitrogen monoksida. Nah, kalau dalam pelarut amonia, nitratnya tereduksi jadi nitrit. NO3- berubah menjadi NO berapa? NO2-. NO2- ya, tereduksi jadi itu. Kalau Anda setarakan, ya silahkan aja. Gimana coba menyetarakan reaksi redoks dalam pelarut NH3? Nah, coba ya ini untuk PR ya. Setarakan ini dalam pelarut NH3 ya. Mungkin menarik juga tuh Anda coba. Tuh ya. Berikutnya adalah beberapa logam mengendap sebagai amida. Ya, ion amida. Nah, mirip dengan apa? Kalau di dalam air Anda punya katakanlah ZN2+ dalam suasana basah, dia mengendap dengan apa? Katakanlah 2OH-, menghasilkan apa? ZnOH 2 kali solid. Artinya apa? Kation Zn2+ dalam air pada suasana basah mengendap sebagai hidroksidanya. Kalau ini ditambahkan OH- berlebih, apa yang terjadi? Tambahkan OH- berlebih, apa yang terjadi? Masih ingat? Kompleks, Pak. Ada kompleks. Iya, dia mengkompleks. Kompleks hidrokso. Ya, 4 kali 2-. Ya. Nah, mirip dengan ini di dalam pelarut amonia juga terjadi. Tinggal analognya saja. OH- dalam air. Dalam NH3 ya kita punya NH2-. Itu kan analognya. Ya bereaksi dengan Zn2+ menghasilkan endapan amidanya. Zn NH2 2 kali. Kan analog dengan itu. Larut lagi, tambahkan lagi 2 NH. Kalau berlebih, amidanya berlebih, ya dia larut lagi menjadi Zn NH2 4 kali 2-. Analog. Ya. Mirip sekali kelakuannya. Pelarut NH3 dengan pelarut air itu dalam beberapa hal dia mirip. Tetapi tadi beberapa hal dia tidak mirip. Misalnya apa tadi tentang reaksi pengendapan. Itu bisa terjadi kebalikannya. Ya. Jadi kalau Anda paham reaksi-reaksi yang terjadi pada air dalam pelarut air, baik dalam suasana asam maupun dalam suasana basah, maka dengan analogi yang sama, Anda bisa menjelaskan bagaimana perilaku kation atau anion, oksida atau logam, bagaimana perilaku anion atau kation, perilaku oksida atau perilaku logam di dalam pelarut amonia. Cukup dengan melihat analoginya saja. Apa analoginya tadi? Kalau dalam suasana asam, berarti pada pelarut NH3 ada ion NH4+. Kalau dalam suasana basah, dalam pelarut NH3 ada
ion NH2-, ion amida. Ya, itu. Yang berikutnya ya mirip. OH- itu analog dengan NH2-. Oke. Ini dia. Ya, Anda bisa lihat kemiripannya ya. Jadi Anda punya endapan Zn NH2 dua kali, ini analog dengan ZnOH 2 kali. Kalau ditambahkan OH berlebih, ya, di sini ditambahkan NH2 berlebih, menjadi kompleks ini. Ya, larut kembali dia. Nah, hal yang sama juga terjadi untuk Zn2+ di dalam pelarut air dalam suasana basah. Sedikit basah dia mengendap sebagai hidroksidanya, pH-nya dinaikkan terus, OH- dibuat berlebih, dia larut kembali sebagai kompleks hidroksunya. Oke, reaksi dalam pelarut NH3 masih kelanjutannya. Nah, dalam pelarut air Anda punya kation terhidrasi MH2O 6 kali N+. Nah, analog dengan itu dalam ion logam juga membentuk MNH3 6 kali N+ dalam pelarut NH3. Nah, ini kalau di sini namanya bukan terhidrasi. Kalau ini namanya apa? Tersolvasi. Ya. Istilah terhidrasi itu khusus untuk pelarut air. Kalau pelarutnya bukan air ya disebut sebagai solvasi, mengalami solvasi. CaCl2 dalam NH3 itu membentuk senyawa ini. Ya. Mirip seperti Anda punya misalkan apa? Dalam air, AlCl3. AlCl3 dalam air. Apa yang Anda punya? Al, H2O, 6 kali, ini kan, Cl3. Mirip dengan itu. Ya. Berikutnya, kompleks dengan ligan NH3. Kita sudah tahu lah, NH3 itu kan suatu ligan. Kompleks MNH3 6 kali 2+ yang tidak dapat dibuat dalam air bisa disintesis dalam NH3. Ya. Jadi kalau ada kompleks seperti ini yang M-nya tertentu tidak bisa dibuat dalam air, itu bisa disintesis dalam pelarut NH3. Ya, ini contohnya. Larutan vanadium I2 ya. Vi2 dalam NH3 membentuk kompleks ini. VNH3 6 kali I2. Ya. Nah, dalam air kita tidak mengenal kompleks apa? Dalam artinya apa? Dalam air kita tidak mengenal kompleks ini. NH3 2 kali 2+ ini tidak ada dalam air. Ya, tidak bisa dibuat dalam air, ya, tidak ada dalam pelarut air, ya. Artinya apa? Vanadium 2+ dalam pelarut air itu tidak stabil, itu maksudnya. Apa yang terjadi dengan vanadium 2+ dalam pelarut air kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira aja, nggak usah terlalu eksak. Apa yang terjadi dengan vanadium 2+ dalam pelarut air? Masa nggak ada yang tahu? Kalau dia Kompleks tidak, mungkin, Pak. bagaimana? Tahu juga. Bagaimana? Mengompleks, Pak, dengan H2O, nggak tahu juga. Enggak, kalau dia mengkompleks dengan H2O pasti bisa disubstitusi oleh NH3. Karena apa? NH3 kan ligan yang lebih kuat daripada air. Oh, Jadi iya. kalau Anda punya V H2O 2 kali 2+, ini akan disubstitusi oleh NH3. Pasti dia menjadi kompleks itu. Nah, nanti dicek ya. Dicek. Saya belum ngecek. Dugaan saya vanadium 2+-nya akan teroksidasi menjadi vanadium berapa? Berapa kira-kira tingkat oksidasi vanadium yang paling stabil itu kira-kira vanadium berapa? Plus. 4+ atau vanadium 3+. Nanti dicek ya. Vanadium 2+-nya akan teroksidasi
Bisa jadi menjadi vanadium 4+ atau vanadium 3+. Siapa yang mengoksidasi dia? Kalau Anda larutkan vanadium 2+ dalam air, siapa yang mengoksidasi dia kira-kira? Air, Pak. Bisa air, nanti harus dicek. Bisa air, bisa gas oksigen. Kan kalau dia larutannya kontak dengan oksigen, dia bisa dioksidasi oleh oksigen. Ya, itu. Nanti dicek. Ya, vanadium 2+ itu mestinya tidak stabil dalam air. Dia akan mengalami oksidasi. Sehingga Anda tidak bisa membuat kompleksnya. Tapi itu bisa dilakukan dalam pelarut NH3. Ya. Berikutnya CuNH36 kali 2+ juga dapat dibuat dalam NH3. Dalam air bagaimana? Kompleks CuNH3 dalam air yang Anda tahu apa? Kalau Anda mensintesis kompleks Cu2+ dengan ligan amonia dalam air, apa yang Anda dapatkan? Ayo, masa nggak tahu? Waktu tingkat 1 udah dibahas kok. Kompleks dengan ligan NH3, tapi dalam air. Apa yang jadinya? Cu, NH3, berapa kali? 2 kali. 2 kali, ya. Jadi kalau artinya apa? Kalau Anda punya ion Cu2+ dalam air, kemudian Anda tambahkan ligan NH3 untuk membuat kompleksnya, maka kompleks yang Anda hasilkan adalah kompleks CuNH3 2 kali 2+. Tidak bisa dia membentuk CuNH3 6 kali 2+. Nah itu, ya. Tetapi kalau Cu2+-nya Anda larutkan dalam NH3, dia bisa membentuk kompleks CuNH3 6 kali 2+. Ya. Itu. Berikutnya, ini untuk latihan buat Anda ya. Nanti pastikan kalau Anda paham atau tidak paham, Anda mesti bisa menjawab ini. Ini tidak akan saya bahas di sini. Ya, tadi coba saja. Tuliskan hasil reaksi di bawah ini. Hasil reaksinya apa? Anda mereaksikan R2NH plus KNH2. Tentu saja dalam pelarut NH3 ya. Saya tambahkan di sini. Dalam pelarut NH3. Kan kita sedang membahas pelarut NH3. Ya, nanti tuliskan reaksi R2NH, apa itu? Suatu amina ya. Suatu amina dengan KNH2. Mestinya gampang ya. Reaksi apa nih? Kira-kira jenis reaksi apa yang akan terjadi? Asam basa, Pak. Iya, reaksi asam basa. Siapa yang bertindak sebagai asam? R2NH-nya, Pak. Ya, R2NH-nya akan bertindak sebagai basa. Dalam air, R2NH apa? Sifatnya asam atau basa? Basa, Pak. Basa. Lebih kuat atau lebih lemah dibandingkan amonia? Oh, ayo. Di di alkil amin, basa yang lebih kuat atau lebih lemah dibandingkan NH3? Lebih kuat ya. Nah, reaksi yang kedua juga sama. Nanti Anda jawab supaya untuk memastikan Anda ikut belajar. Coba cari jawabannya. Dua reaksi itu dilakukan dalam pelarut NH3. Apa produknya? Ya, tuliskan hasil reaksi di bawah ini ya. Oke. Nanti dicoba ya. Larutan logam blok S dalam NH3. Logam blok S itu apa sih? Litium, natrium, magnesium, strontium, barium, ya. Blok S kan logam alkali dan alkali tanah, itu blok S namanya, logam blok S. Kalau blok P kan aluminium, boron, karbon, siapa lagi Bi, itu logam-logam blok P. Logam 1S dan 2S ya seperti
kalsium, strontium, barium, ya. Logam 1s berarti semuanya, logam 2s, 2s-nya yang kalsium, strontium, barium. Ya, tidak termasuk magnesium ya dan berilium, larut dalam NH3. Larut dalam NH3 membentuk larutan metastabil. Ya, metastabil tadi larutannya tidak stabil. Logam 1s dapat diperoleh kembali. Jadi misalnya natrium Anda larutkan dalam NH3, itu nanti Anda bisa dapatkan lagi logamnya ketika dikeringkan. Ketika pelarutnya diuapkan, logamnya bisa diperoleh kembali. Ya. Bisa nggak Anda mendapatkan natrium larutkan dalam air, kemudian pelarutnya diuapkan, dapat nggak Anda natriumnya lagi? Gampang kan? Dapat nggak natriumnya? Tidak dapat ya. Anda dapatkan sebagai apa dia? Natrium dalam air, kemudian diuapkan pelarutnya, apa yang Anda dapatkan? Oksida. Atau ya oksida. Atau NaOH ya, oksidanya. Iya, kalau dipanaskan tinggi bisa jadi oksida, tapi ya ini apa namanya, begitu dia mengendap pertama akan menghasilkan NaOH basanya. Ya, nah, tapi logam alkali dalam pelarut amonia bisa Anda peroleh kembali. Logam 1s dapat diperoleh kembali, sedangkan logam 2s sebagai padatan dengan komposisi ini. Anda larutkan logam misalnya kalsium, larutkan dalam NH3. Nah, nanti kalau Anda mau mendapatkan logamnya lagi, misalnya hilangkan pelarutnya, Anda akan mendapatkan padatan ini. Padatan MNH3 6 kali. Ya, dengan komposisi seperti padatan itu memiliki komposisi seperti ini. Bukan berarti dia senyawanya MNH3 6 kali. Komposisinya yang seperti ini. Senyawanya bisa macam-macam. Ya, komposisinya seperti itu. Ya. Oke, berikutnya. Larutan encer logam golongan 1 dan golongan 2, berarti apa? Larutan encer dari logam, alkali dan alkali tanah, itu berwarna biru dalam amonia. Larutan Na+ dalam air apa warnanya? Ada yang tahu nggak? Bening. Bening. Ya, tidak berwarna ya. Logam alkali dan alkali tanah dalam air itu tidak ada yang berwarna. Ya, tapi di dalam larutan NH3 ketika dia encer dia berwarna biru. Nah, warna birunya itu bukan karena kationnya, tetapi warna biru itu diberikan oleh elektron yang tersolvasi. Bayangkan, elektron yang tersolvasi. Kita tidak punya elektron yang terhidrasi. Ya, elektron yang terhidrasi apa? E, H2O, N kali minus. Itu elektron terhidrasi. Ini nggak ada dalam air. Ternyata elektron yang tersolvasi dalam amonia itu ada. Sebenarnya dia adalah E, NH3, N kali minus. Itu namanya elektron yang tersolvasi. Jadi logam misalnya ini natrium, begitu Anda larutkan dalam NH3, dia akan teroksidasi, melepaskan elektron. Tapi elektronnya itu bisa bertahan di dalam larutan sebagai elektron. Sedangkan kalau natrium Anda larutkan dalam air, elektronnya tidak bisa bertahan. Maka dia akan menjadi apa? Na+, langsung elektronnya apa yang terjadikan oleh elektron? Elektronnya akan mereduksi siapa? Mereduksi H2O. Jadi apa dia? H2 dan OH minus. Betul nggak? Ini yang terjadi. Artinya apa? Elektron ini tidak sempat kita amati. Karena begitu dia terbentuk, dia langsung bereaksi dengan air. Menghasilkan gas H2 dan ion OH-. Maka larutan larutan logam natrium dalam air sebenarnya larutan apa? Itu kan, larutan NaOH. Nah, tetapi di dalam amonia, elektron itu bisa bertahan untuk beberapa waktu.
Itu yang disebut dengan elektron tersolvasi. Nah, ini yang memberikan warna biru yang sangat biru yang sangat tajam. Nah, tadi kan poin berikutnya, warna biru dalam larutan tersebut berkurang secara berlahan, berkurangnya secara berlahan-lahan karena terjadi reaksi ini. Elektronnya bereaksi dengan NH3 menghasilkan NH2- dan gas H2. Analog dengan apa reaksi ini? H2O tambah apa? Tambah elektron jadi apa? Ayo. Gas H2 dan OH-. Ini 2 kali. Tambah berapa elektron? Tambah 2 elektron. Analog dengan itu. Elektron bereaksi dengan pelarutnya, tapi pelarutnya sekarang NH3. Menjadi NH2-, analog dengan OH-, dan gas hidrogen. Nah, itu. Oke. Garam amonium NH4+ dan elektron terurai menjadi NH3 dan H2. Kalau Anda punya garam amonium dalam pelarut NH3, dia akan mengalami reaksi ini. Kalau ada tereduksi menjadi ini. Bisa dipahami kan? NH4+ tambah elektron menjadi NH3 tambah H2. Ya. Bisa Anda pahami mudah-mudahan ya. Tuh. Oke, itu adalah beberapa reaksi dalam perbandingannya, komparasinya dengan reaksi yang terjadi dalam pelarut air. Jadi sengaja saya selalu sandingkan apa yang terjadi dalam air supaya Anda mendapatkan benang merahnya. Nah, dalam pelarut dalam pelarut NH3 kita bisa dengan mudah mensintesis yang disebut dengan single ions. Single ion itu adalah seperti ini. Logam-logam atau unsur-unsur blok P itu membentuk klaster seperti ini. Ya, membentuk anion, tetapi anionnya poliatomik. Ya, anion poliatomik ini misalnya. Ini kalau ini adalah atomnya Sn, ini Sn semua, maka ini adalah single ion Sn5(2-). Ya, ini adalah anion poliatomik. Mirip seperti Anda punya anion poliatomik yang unsurnya sama. Yang Anda punya selama ini apa? Yang Anda kenal selama ini apa? Ada yang bisa memberi contoh nggak? Anion poliatomik, tapi yang unsurnya sama. Ada yang tahu nggak? Masa nggak bisa memberikan Grafit. contoh? Apa? Ulang lagi? Grafit, Pak. Grafit, ya. Misalnya C2 2-. Ya. Oksigen, bisa nggak membentuk ini? O2 2-. Nitrogen, bisa nggak? N3-1. Ion apa namanya itu? Azida. Azida. Nah, untuk yang unsur-unsur blok P yang logamnya, ini kan yang non-logam. Untuk yang logamnya itu disebut single ions. Nah, dia bisa sampai, kalau N cuma sampai 3, N3-1, azida. Untuk Sn, Pb misalnya, itu bisa sampai 5. Ini Sn5 2-. Germanium, lihat. Germanium sampai Je9 2-. Nah, itu namanya single ions. Ini bisa diperoleh dalam pelarut amonia. Jadi reduksi saja. Anda punya germanium atau Sn atau Pb, direduksi dalam pelarut NH3. Pereduksinya siapa? Ini. Pereduksinya adalah natrium. Karena apa? Natrium ini akan menjadi Na+ tambah elektron. Elektronnya ini yang bereaksi misalnya germanium. Menghasilkan misalnya Je9 2-. Nah, itu. Oke. Nah, itu. Jadi sesuatu yang susah kita dapatkan dalam pelarut air bisa dengan secara lebih sederhana kita hasilkan dalam pelarut NH3. Ini adalah satu hal yang mestinya kalau Anda pahami dengan baik,
itu akan menjadi solusi ketika Anda ingin mensintesis sesuatu, tetapi tidak bisa dilakukan dalam pelarut air, maka cobalah pikirkan pelarut yang lain. Nah, ini kita memberikan satu analog antara pelarut air dengan pelarut NH3. Ya, tuh. Nah, nanti dengan berlanjutnya kuliah ini di bab yang sama, nanti kita bisa lihat pelarut yang lain. Nah, pelarut yang lain itu bisa digunakan untuk melakukan reaksi apa? Bisa dilihat. Yang tidak bisa kita lakukan dalam pelarut air. Gitu. Karena masing-masing itu akan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, hari ini mungkin sampai di sini aja dulu, waktunya sudah habis. Kalau misalnya hari Kamis kita ketemu sekali lagi, bisa nggak? Kalau saya tawarkan untuk hari Kamis, bisa ya? Bisa, Mudah-mudahan Pak. tidak ada. Ya, oke, hari Kamis sore ya, kita ketemu lagi hari Kamis sore supaya bisa tuntas bab ini. Yang baru nanti kita tinggal ujian. Baik, itu untuk hari ini jangan tidak perlu ngisi daftar hadir kelihatannya ya, karena ternyata minggu ini tidak ada kuliah harusnya. Ya, jadi saya tidak nge-set juga, tapi saya lihat di sini yang hadir cukup banyak, ada 30 orang ya. Terima kasih ini untuk yang sudah sempat hadir, separuhnya berarti yang tidak ada ya. Baik, selamat siang semuanya, kuliahnya saya tutup, ketemu lagi hari Kamis sore. Terima kasih, Pak. Baik, selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak.